Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ambil sikap doa yang baik, mari kita berdoa Bapa kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada saat ini kita akan belajar dari tema 2, subtema 3, yaitu energi alternatif, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan cara menghemat energi. Siswa dapat menyebutkan pengertian dan makna poster. Sekarang kita akan belajar dari PPKN. Nah, di sini ada sebuah poster yang mengajak kita untuk menghemat energi. Ayo kita hemat energi, matikan lampu jika tidak digunakan. Nah, hemat energi banyak bentuknya. Salah satu hemat energi listrik dapat dilakukan dengan mematikan listrik saat lampu tidak digunakan. Membiasakan perilaku berhemat energi diawali dengan menumbuhkan kesadaran hemat energi terlebih dahulu. Contoh menghemat energi dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama adalah berjalan kaki atau bersepeda saat berpergian ke tempat dengan jarak dekat. Kemudian, hindari menggunakan mesin cuci saat baju yang dicuci berjumlah sedikit. Dan ketiga adalah memadamkan lampu pada siang hari. Keempat, bukalah pintu dan jendela untuk meminimalisasi penggunaan AC dan kipas angin. Dan kelima adalah gunakan air secukupnya saat mandi maupun mencuci piring atau mencuci pakaian atau menyiram bunga, tanaman, dan lain sebagainya. Cara yang ditempuh untuk menghemat energi adalah melalui poster atau slogan ajakan untuk menghemat energi melalui berbagai media. Nah, ini adalah sebuah poster seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa poster ini membuat kita melihat bahwa apa isi daripada setiap poster yang ada. Misalnya di sini adalah hemat energi. Ya, matikan lampu bila tidak digunakan. Ini adalah sebuah poster, sebuah ajakan kepada setiap pembaca untuk menghemat energi. Kemudian contoh menghemat energi pada saat merebus air, dan ini adalah salah satu contohnya. Yang pertama adalah pastikan air yang diperlukan sehingga tidak perlu merebus air kembali karena air yang kurang direbus. Kemudian gunakan panci yang besar sesuai yang akan air yang direbus. Dan ketiga adalah tutuplah panci saat merebus air sehingga air cepat mendidih. Bahasa Indonesia. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada setiap pembaca. Dan poster juga bertujuan untuk menarik pembaca agar mengikuti apa yang tertera dalam poster. Nah, poster ini adalah harus memiliki daya tarik bagi pembaca. Kalau nggak ada daya tariknya, otomatis para pembaca juga kurang memperhatikan apa isi daripada setiap poster. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Seperti ini
buatlah gambar lampu-lampu, ya. Tetapi ini adalah sebuah uh, poster yang mengajak kita untuk menghemat energi listrik. Dan kemudian kriteria yang harus dipenuhi saat membuat poster. Nah, membuat poster ada kriterianya, tidak juga sembarangan membuat sebuah poster. Nah, kriteria yang pertama adalah kalimatnya yang jelas dan mudah terbaca. Artinya kalimat di dalam poster itu jelas. Tujuannya apa? Kalimatnya jelas. Dan sehingga kalimat-kalimat yang digunakan di dalam poster itu kalimat singkat, ya, sehingga mudah dipahami dan dimengerti dan dapat juga dihafal oleh setiap pembaca. Kemudian kombinasi tulisan dengan gambar, kombinasi keduanya harus seimbang dan tidak boleh berlebihan. Gambar dan tulisan itu saling mendukung, tidak ada yang misalnya gambarnya lebih kinclong, lebih terang, sementara tulisannya lebih gelap. Nah, sama-sama harus seimbang, ya. Ketiga, sesuaikan isi poster dengan pembaca. Dan keempat, yaitu kombinasi warna dengan tepat. Nah, pembelajaran kita hari ini ya mengingatkan kita bahwa kita sebagai warga negara yang baik, kita tahu bahwa energi yang kita gunakan sekarang ini adalah energi yang tak terbarukan. Ya, contohnya minyak bumi, gas alam, ya, itu adalah contoh-contoh energi yang tak terbarukan. Nah, bagaimana kalau energi yang kita pakai saat ini, kalaunya habis, maka kita harus siap menggunakan energi alternatif. Nah, energi alternatif ini ambil dari energi yang dapat diperbaharui. Contoh matahari, air, gelombang laut, angin, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang bisa kita gunakan sebagai energi alternatif. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Tadi kita sudah membukanya dengan doa dan sekarang kita akan menutupnya dengan doa. Ya, ambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa Salam Maria. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.